Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak semuanya yang rahmati Allah? Jumpa lagi kita dalam mata pelajaran sains. Kali ini kita berada di kelas 4. Bagaimana anak semuanya? Sehat dan dalam keadaan baik-baik saja ya? Dan tetap semangat kita belajar. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang mengenal sistem tata surya bagian ketiga. Yuk kita mulakan dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian yang dirahmati Allah, kalau dalam materi sebelumnya kita telah mengenal planet-planet. Nah, dalam pertemuan kita kali ini kita akan mengenal benda langit lainnya seperti komet, kemudian meteoroid, dan juga asteroid. Nah, seperti apa mereka dan siapakah mereka? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, kita akan berkenal dengan komet. Nah, ini adalah salah satu gambar komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari ya, dengan orbitnya yang berbentuk lonjong, tidak bulat seperti halnya planet. Nah, seperti halnya planet, komet juga berbentuk bulat dan mengelilingi matahari. Nah, komet memiliki sebutan lain, yaitu bintang berekor. Kenapa demikian? Karena material komet itu terdiri dari es, gas, dan debu. Nah, ketika garis lintasnya mendekati matahari, maka komet akan memanas dan terbakar, dan kemudian materialnya akan meleleh dan menguap membentuk ekor. Nah, panjang ekornya ini bisa mencapai jutaan kilometer, maka bisa terlihat dari bumi. Nah, tahukah kamu bahwa contoh komet yang terlihat melintasi bumi adalah disebut dengan komet Halley. Nah, komet ini adalah komet yang cukup terkenal oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan komet Halley menjadi hal yang menarik minat para peneliti astronomi. Nah, komet Halley ini bergerak melintasi bumi setiap 76 tahun sekali. Dan terakhir ya yang terlihat melintasi bumi yaitu pada tahun 1986. Nah, berarti kurang lebih komet Halley akan muncul lagi terlihat di langit pada tahun 2062. Wah, masih lama ya. Berikutnya adalah meteorit. Meteoroid adalah batu-batu angkasa yang berukuran kecil yang melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Namun, tidak seperti benda-benda angkasa lainnya, meteoroid tidak memiliki lintasan atau orbit yang beraturan. Ya, dan artinya dia tidak mengelilingi matahari seperti halnya planet. Karena dia melayang-layang di angkasa dan tidak beraturan, maka seringkali meteoroid ini bisa saja masuk ke bumi. Namun, jangan takut, karena di bumi ada atmosfer yang kemudian meteoroid ini akan bergesekan dengan atmosfer dan udara sehingga akan panas dan terbakar, sehingga sebelumnya mencapai daratan bumi ya, maka dia akan terbakar terlebih dahulu. Dan inilah kemudian disebut dengan meteor. Nah, meteor ini juga disebut dengan nama lain yaitu bintang jatuh. Ayo, siapa yang pernah mendengar istilah bintang jatuh? Jadi sebenarnya bintang jatuh itu adalah meteoroid yang masuk ke bumi atau disebut dengan meteor. Namun terkadang ada meteor yang masuk ke bumi tadi, dia tidak habis terbakar dan dapat mencapai permukaan bumi. Nah, tumbukan meteoroid ini sampai ke permukaan bumi dapat membuat lubang-lubang besar di permukaan bumi. Salah satunya adalah contoh lubang yang dihasilkan oleh meteorit ini adalah
di kawah meteorit Arizona di Amerika Serikat, di mana diameternya sebesar 1265 meter. Seperti ini gambarnya. Nah, jadi kalau dilihat diameternya, ya panjangnya 1265 meter. Atau ada juga ditemukan batu meteoroid di negara Argentina. Nah, ini fotonya. Cukup besar ya. Kemudian yang berikutnya adalah asteroid. Nah, asteroid ini sebenarnya adalah benda langit yang hampir mirip dengan planet, tetapi sangat kecil. Sebagian besar asteroid ini mengorbit mengelilingi matahari yang berada di antara planet Mars dan Jupiter. Nah, kumpulan asteroid tersebut disebut sebagai sabuk asteroid. Masih ingat ya pelajaran kita yang kemarin? Nah, kenapa planet dibagi menjadi dua kelompok, planet luar dan planet dalam? Karena adanya sabuk asteroid seperti ini. Nah, jadi jelas ya perbedaan antara asteroid, komet, dan meteoroid. Nah, masih ingat dengan planet-planet di sistem tata surya kita? Yuk, kita ingat lagi. Ada Merkurius, Venus, dan Bumi. Kemudian ada Mars, Jupiter. Ada Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Tahukah kamu, di antara semua planet tersebut, hanya planet Bumi yang memiliki kehidupan? Kenapa ya? Ada yang tahu sebabnya? Apa ya keistimewaan planet Bumi di antara planet-planet lainnya? Nah, keistimewaan planet Bumi antara lain, yang pertama, memiliki udara, yaitu oksigen yang cukup. Tidak seperti planet lain yang memiliki sedikit oksigen. Kemudian air yang berlimpah untuk kebutuhan tumbuhan, hewan, serta manusia. Kemudian yang ketiga, terdapat lapisan pelindung, yaitu atmosfer. Sebagaimana tadi, bisa saja ada batu meteoroid yang masuk ke bumi, sehingga bisa dilindungi oleh atmosfer. Ya. Kemudian jarak matahari yang paling ideal, ya, dari bumi ke matahari untuk kehidupan. Seandainya bumi jaraknya lebih dekat, tentu bagian bumi akan terbakar. Atau misalkan menjauh, ya, maka bisa saja lapisan permukaan bumi akan membeku seperti halnya planet Neptunus dan Uranus. Kemudian bumi berotasi hanya selama 24 jam. Berarti kita bisa merasakan siang dan malam hanya dalam rentang waktu 24 jam saja. Bayangkan kalau kamu berada di planet Venus, maka 1 hari 1 malam di sana selama 243 hari. Wow, 1 hari di sana hampir seperti setahun di bumi. Artinya, bumi memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat kehidupan manusia. Hal ini pas sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menceritakan di mana manusia pertama yang diciptakan Allah, yaitu Nabi Adam, yang kemudian ketika hendak menciptakan beliau, Allah kemudian menyampaikan kepada para malaikat untuk menciptakan seorang khalifah di bumi. Artinya, memang Allah menciptakan manusia untuk tinggal di bumi, tidak tinggal di planet yang lain. Maka itulah kenapa planet bumi memiliki tempat yang pas untuk kehidupan manusia. Subhanallah ya.
Nah, demikianlah anak-anak, kita telah mengenal benda-benda langit di dalam sistem tata surya kita. Semoga menjadi pelajaran yang baik untuk kita dan senantiasa kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luman akhiri, sampai jumpa.